Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Farizal NIM 2018-058 dari kelas Ekonomi Internasional kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Pada kemajuan ekonomi saat ini, banyak negara yang bergantung kepada negara lainnya, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Sebagai contohnya, Indonesia yang mengekspor minyak kelapa sawit ke negara Malaysia dan Singapura, atau banyaknya di negara Asia Tenggara yang mengimpor kendaraan seperti motor, mobil, dan lain sebagainya dari negara Jepang, sampai kepada perjanjian antara Indonesia dengan Amerika terkait tambang emas Freeport. Tetapi sebelum membahas lebih jauh tentang masalah ekonomi internasional, kita harus mengetahui apa itu definisi dari ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia guna memenuhi kebutuhan manusia dalam hubungan antar pelaku ekonomi suatu negara dengan negara yang lain, baik dari segi perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama. Bentuk dari kerjasama ekonomi internasional ini bisa berupa bentuk kerjasama regional ataupun multilateral. Contoh dari kerjasama regional adalah ada Association of Southeast Asian Nation atau ASEA. Selanjutnya ada Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat APEC. Dan yang ketiga ada Uni Eropa. Untuk kerjasama multilateral, yang pertama ada United Nations atau UN, atau kita lebih mengenalnya Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selanjutnya ada World Trade Center Organization atau WTO, dan yang selanjutnya ada International Monetary Fund atau IMF. Di dalam ekonomi internasional ini juga menyangkut dalam 4 hal, yaitu yang pertama, teori dan kebijakan keuangan atau moneter internasional. Yang kedua, teori dan kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga, organisasi dan kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir, perusahaan dan bisnis internasional. Lalu, apa yang menjadi faktor suatu negara melakukan hubungan internasional? Yang pertama, untuk dapat memenuhi kebutuhan produk maupun jasa dalam negeri. Yang kedua, mempunyai keinginan untuk dapat memperoleh keuntungan dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah sumber daya. Yang keempat, memiliki produk atau barang yang lebih dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjualnya. Dan yang kelima, perbedaan keadaan dari sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, adat istiadat, maupun jumlah penduduk yang dapat menyebabkan adanya perbedaan antara hasil produksi dan adanya keterbatasan dari produksi. Dan yang keenam, terjadinya globalisasi, karena tidak ada negara di dunia ini yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan negara lain. Dan yang terakhir adalah adanya keinginan untuk membuka kerjasama hubungan diplomatik dengan negara lain. Hubungan antar negara dalam ekonomi internasional ini bersifat saling bergantung, di mana negara maju membutuhkan negara berkembang, begitu pula negara berkembang yang lebih membutuhkan negara maju. Kita lihat saja kejadian di lapangannya. Contohnya seperti Amerika Serikat yang sangat bergantung pada produsen luar negeri, dan juga negara Jepang yang hampir setengah dari makanan yang dikonsumsi penduduknya berasal dari hasil impor. Sementara di negara berkembang, termasuk diantaranya negara kita sendiri, sangat membutuhkan teknologi canggih yang dikembangkan serta dihasilkan negara-negara industri. Nanti ke depannya dalam jangka panjang, pola perdagangan internasional bakal ditentukan berbagai prinsip keunggulan komparatif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada negara yang benar-benar berdiri sendiri tanpa bantuan negara lainnya, termasuk negara-negara kuat sekalipun. Sekian penjelasan singkat saya tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.